Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Antonella Herani. Perkenalkan, nama saya Fadia Safira. Perkenalkan, saya Inanul Fitriani. Saya Ferdiansyah Surya. Saya Farah Manisha Putri. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan muffin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan tentang muffin. Jadi, muffin berasal dari Inggris dan pertama kali dibuat di Wales pada abad ke-10 dan ke-11. Muffin di Inggris ini berbeda dengan muffin Amerika Utara yang menggunakan baking powder dan juga dipanggang. Muffin ini memiliki bentuk cangkir dan tekstur lembut yang disukai oleh konsumen. Bahan utama dari muffin ini seperti tepung terigu, margarin, gula, baking powder, dan juga telur dan garam. Pencampuran bahan yang tepat ini penting untuk tekstur muffin yang lembut. Oleh sebab itu, tujuan dari proyek dan video kali ini untuk mengeksplorasi dua resep muffin untuk menemukan formulasi yang terbaik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan proses pembuatan dari muffin. Di mana pada percobaan ini formulasi yang digunakan yaitu terdapat dua, yaitu di mana formulasi pertama menggunakan gula pasir dan minyak dan formulasi kedua menggunakan gula halus dan mentega. Adapun bahan yang digunakan pada kedua formulasi yaitu terdapat dua jenis gula, yaitu gula halus dan gula pasir. Lalu terdapat juga dua jenis lemak, yaitu minyak dan juga mentega. Gula yang digunakan yaitu sebesar 80 gram, sementara lemak yang digunakan yaitu sebesar 50 gram. Selanjutnya terdapat bahan lain yaitu 100 gram tepung terigu, 100 ml susu full cream, 30 gram telur, 25 gram coklat bubuk, 15 gram batang, 1,5 gram garam, 1,5 gram baking powder, dan choco chips sebagai toppingnya. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan muffin dengan formulasi 1. Pembuatan muffin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu proses persiapan bahan, proses pencampuran, dan proses penyelesaian. Pada proses pencampuran bahan, kita akan membentuk coklat kecil-kecil, kemudian kita akan memasukkannya ke dalam wadah untuk dipanggang, kemudian kita akan melelehkan coklat dengan api panas dengan di dalamnya terdapat minyak pada formulasi 1. Ketika melelehkan coklat, sesekali kita akan mengaduknya sehingga coklat tidak mengendap pada dasar wadah. Setelah itu kita akan menimbang bahan-bahan lainnya seperti terigu, coklat bubuk, baking powder, garam, dan gula. Lalu kita juga menggunakan telur sebanyak 1 butir. Lalu kita siapkan wadah untuk melanjutkan pada proses pencampuran. Pada proses pencampuran, pertama kita akan melakukan pengocokan gula dengan telur. Gula dan telur dikocok menggunakan mixer hingga mengembang. Pada proses pembuatan ini dapat juga disebut dengan menggunakan metode creaming method. Metode creaming merupakan metode yang diawali dengan pengadukan gula dan telur hingga mengembang. Kemudian pengadukan kedua itu ditambah dengan bahan dengan bentuk cair. Kemudian terakhir dimasukkan bahan kering dan bahan lainnya hingga tercampur rata. Setelah mengocok gula dan telur secara bertahap, kita akan memasukkan dan mencampurkan bahan-bahan basah lainnya, yaitu coklat yang telah dilelehkan,
dan juga susu full cream. Setelah bahan basah, kita akan memasukkan bahan-bahan kering, dimulai dari tepung terigu, bubuk coklat, baking powder, dan garam. Selanjutnya, kita akan terus melakukan proses pencampuran hingga adonan merata. Setelah proses pencampuran, kita akan memasuki tahap penyelesaian. Pada tahap ini, loyang nampan dari oven, di atasnya kita taruh loyang yang telah diberi kap kertas sehingga muffin tidak menempel pada loyang. Adonan ditaruh satu persatu pada loyang dengan berat sekitar 45 gram. Sebelum memasuki oven, muffin juga diberi topping berupa chocolate chips di atasnya. Setelah selesai, adonan muffin akan dimasukkan pada oven yang telah dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit. Proses pemanggangan muffin pada oven berlangsung selama 30 menit pada suhu 150 derajat. Selanjutnya hasil trial 1. Hasil trial dari formulasi 1, karakteristik dari produknya itu warnanya coklat gelap, rasanya manis, teksturnya yang lembut, serta daya kembang adonannya tidak terlalu mengembang. Sedangkan untuk formulasi 2, itu karakteristik warnanya itu coklat, lebih cenderung ke golden brown, rasanya yang manis, teksturnya padat kurang lembut, serta daya kembang adonannya tidak terlalu mengembang. Nah, dari hasil trial ini didapatkan evaluasi. Evaluasi dari trial 1 ini, adonan dikocok tidak menggunakan mixer, sehingga daya kembang adonan itu tidak maksimal. Selain itu, waktu pengovenan yang terlalu lama sehingga warna menjadi lebih gelap. Kemudian hasil trial 2. Hasil trial 2 dari formulasi 1 itu memiliki karakteristik warna yang coklat gelap, rasa yang manis, tekstur lembut, daya kembang adonan yang sudah mengembang. Sedangkan untuk formulasi 2, warnanya lebih coklat, lebih cenderung ke golden brown, rasanya lebih manis dibandingkan formulasi 1, teksturnya padat, kurang lembut, dan daya kembang adonannya yang sudah mengembang. Nah, kesalahan atau evaluasi dari trial 2 ini itu formula 1 jauh lebih gelap karena kesalahan ketika memanggang. Ketika memanggang menggunakan oven yang berbeda sehingga menghasilkan muffin yang berbeda juga. Jadi warnanya lebih gelap. Kemudian untuk adonan formula 2 tidak lembut dan cenderung keras padat karena pada penggunaan mentega membuat adonan mengeras dan penggunaan gula halus menjadi adonan tidak mengembang sempurna. Karena menggunakan mentega ini pada suhu ruang itu dia mudah mengeras. Selanjutnya itu solusi dari evaluasi dan kesalahan. Nah, solusinya yang pertama itu waktu dan peletakan oven. Waktu pemanggangan muffin itu biasanya berkisaran sekitar 25 sampai 30 menit pada suhu 150 derajat. Pada prakteknya kita menggunakan waktu 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Kemudian adonan muffin ini sebaiknya diletakkan di rak tengah oven di mana panasnya itu tersebar secara merata. Kemudian yang kedua itu penambahan gramasi baking powder atau penambahan baking powder pada setiap formulasi. Pada prakteknya kita menggunakan 2 gram per formulasi dan itu menghasilkan daya kembang yang lebih sempurna dibandingkan hasil trial 1 yang menggunakan baking powder 1 gram. Kemudian penggunaan mixer ini harus dilakukan secara pelan dan hingga sedang, tidak terlalu cepat.
hingga adonan tercampur secara merata. Dan penggunaan mixer ini dilakukan tidak lama karena dapat merusak adonan jika terlalu lama. Kami menggunakan uji organoleptik berupa kenampakan, warna, aroma, tekstur, rasa, dan rata-rata untuk memilih antara formulasi 1 dan formulasi 2. Nah, formulasi 1 dipilih karena berdasarkan hasil uji organoleptik pada parameter kenampakan, warna, aroma, tekstur, dan rasa Panles lebih menyukai formulasi dengan penggunaan gula pasir dan minyak. Nah, analisis hasilnya itu jenis gulanya ada yang pertama kita pakai jenis gula halus dan gula pasir. Nah, gula itu kan perannya penting banget untuk pemberian rasa serta mengurangi distribusi bahan dan struktur rekahan pada kue. Nah, penggunaan gula halus ini memungkinkan campuran bahan lebih merata dan menghasilkan tekstur kue dengan pori-pori kecil dan halus. Nah, sebaliknya kalau gula pasir dia cenderung menghasilkan tekstur dengan pori-pori yang lebih besar dan kasar. Nah, rasa cake dengan perbedaan gula tidak memiliki perbedaan signifikan. Warna cake dengan gula halus lebih cerah, sementara dengan gula pasir cenderung berwarna sedikit gelap. Dari segi tekstur, cake dan gula halus memiliki tekstur lembut, sedangkan cake dengan gula pasir tetap lembut namun sedikit lebih padat dan crumbly. Nah, jenis lemaknya minyak dan mentega. Nah, lemak itu berfungsi sebagai bahan pengempuk dan berperan sebagai pembentuk struktur fisik makanan yang dipanggang. Lemak lemak tuh mampu menahan gas yang terperangkap oleh gluten sehingga meningkatkan volume adonan secara signifikan. Nah, penggunaan jenis lemak yang berbeda ini memberikan pengaruh pada hasil akhir. Penambahan minyak memberikan nilai perbaikan karena kandungan di dalamnya mendukung proses pengembangan. Menggunakan mentega cenderung memiliki tingkat pengembangan lebih rendah daripada meskipun unggul dalam memberikan aroma yang khas. Kemudian oleh karena itu formulasi 1 dipilih untuk kami yang digunakan untuk ekspor. Di sini saya akan menjelaskan tentang scale up. Jadi kelompok kami melaksanakan scale up itu sebanyak 2 kali, di mana scale up 1 melakukan 8 kali formulasi, di mana satu formulasinya dapat menghasilkan 8 sampai 9 pieces muffin. Dari scale up pertama kami menghasilkan 63 pieces muffin dari 8 kali formulasi. Kemudian pada scale up 2 kami melakukan 10 kali formulasi dan menghasilkan 82 pieces muffin. Dari scale up ini ada juga tantangan yang kita hadapi, yaitu keterbatasan oven yang dapat digunakan dalam scale up membuat proses memakan waktu yang lebih lama. Kemudian keterbatasan alat juga membuat kami sehingga untuk membuat adonan selanjutnya harus menunggu adonan yang ada sudah habis. Kemudian permintaan yang tinggi kemampuan kami dalam memproduksinya dengan cepat pada hari yang sama. Kemudian proses packagingnya juga memakan waktu yang lama karena kami harus menunggu suhu muffin itu tidak terlalu panas agar bisa dikemas dan kami produksi dalam jumlah banyak sehingga memakan waktu yang lebih banyak. Kemudian hasil expo hari pertama dan hari kedua. Jadi modal awal yang kami gunakan itu sebanyak 223.000. Harga produk per piecesnya itu dijual 3.500. Kemudian produk yang dihasilkan pada expo hari pertama dan hari kedua yaitu 63 dan 82 pieces. Dan produk yang terjual itu alhamdulillah terjual habis, yaitu 63 dan 82 pieces. Pendapatan expo-nya itu hari pertama 220.000 dan hari keduanya itu 287.000. Jadi hasil ekspor produk muffin ini berdasarkan pendapatan menguntungkan bagi pendapatan selama 2 hari, yaitu 507.500 rupiah. Kemudian sehingga pendapatan yang didapatkan itu sebesar 284.000 atau sekitar 56%. Sekian dari kami, thank you and see you.